hilang daripada tatapan pandangan mata orang ramai. Nabi kita bertanya, atadruna manis sa'il? Apakah kalian tahu jam siapa yang bertanya tadi itu? Tidak ada seorang pun yang mengatakan. Sehingga Allah utus malaikat Jibril alaihissalam untuk datang berjumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian yang serba putih, dengan penampilan yang serba rapi, dan juga dengan solekan, dengan dandanan yang kemas, berambut hitam, sawadus sya'ar, bayadus thiyab, terus datang fajalasa baina yadaihi, duduk di hadapan baginda Nabi. Sebelum bertanya, ada beberapa mukadimah. Satu, dengan pakaian serba putih. Yang kedua berambut kemas, rapi, hitam, cantik, bagus, dengan pakaian yang kemas. 3, sampai dinyatakan oleh rawi, la ya'rifu minna ahadun, tak ada seorang pun daripada kami yang mengenalnya. Ini siapa datang begini? Hatta jalasa baina yadayhi, duduk di hadapan baginda Nabi. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, terus meletakkan lutut di hadapan lutut. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan kedua belah telapak tangan pada kedua belah paha. Summa qala ya Muhammadu akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Ada 3 pertanyaan dengan pertanyaan yang terakhir, wa mata sa'at, dan kapan, bila akan berlakunya hari kiamat. Jadi penghujung daripada hadis tadi itu, setelah pertanyaan pertama Nabi kita jawab, yang bertanya tadi itu mengatakan sodakta, betul. Jadi kata para sahabat, kami pun heran, macam mana datang bertanya tapi pada masa yang sama mengatakan betul. Pertanyaan yang berikutnya pun juga dengan jawaban daripada baginda, dan dikatakan betul juga oleh si penanya berkenaan, sampai kepada yang terakhir, qala wa mata sa'ah, kapan bila berlakunya hari kiamat, sampai ke penghujung hadis. Yang datang tadi itu ternyata setelah beberapa waktu kemudian hilang daripada tatapan pandangan mata orang ramai. Nabi kita bertanya, atadruna manis sa'il? Apakah kalian tahu jam siapa yang bertanya tadi itu? Tidak ada seorang pun yang mengatakan iya. Nabi kita bersabda, innahu Jibril. Itulah Jibril datang, atakum yu'allimukum dinakum, datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jadi agama di situ akidahnya, imaniyat, syariatnya, Islamiyat, sulukiyatnya, itu dengan yang disebut dengan maqamul ihsan. Yang keempatnya, bila akan berlakunya hari kiamat. Nabi kita kata datang untuk memberikan pengajaran. Gimana anak akan beruntung duduk depan tuh guru begini, goyang kaki lagi depan orang tua. Kalau depan orang tua, depan mak mertua pun juga akan jadi seperti itu. Jangan benarkan, tegur, belajar sopan depan orang tua. Pada saat ketika dengan kita tidak memberikan pendidikan, itu punca membuat orang tua nanti boleh jadi durhaka juga dengan Allah. Sebab dia di depan orang yang berjasa banyak kepada dia pun dia tidak ada adab, dia tidak ada hormat. Maka sedikit demi sedikit yang akhirnya terhakis timbul suatu keberanian, itu belum ada apa-apanya lagi. Hidup semuanya numpang dengan mak dan ayah. Belum ada usaha, belum ada penghasilan, sudah seperti itu. Cuma kalau pada itu mak sudah mengharapkan bantuan kepada anak-anak, akhirnya dia tunjuk muka mak ayahnya. Kenapa? Karena memang salah didikan daripada. Jangan biarkan anak-anak duduk tidak sopan, tidak mempunyai peradaban yang bagus di depan orang tua. Yang walaupun bukan depan kita, tak boleh. Maksudnya tak boleh macam itu, jangan abang-abang. Karena tegas seperti itu. Bukan tegas itu berarti kejam, tapi tegas untuk masa depan dia, agar dia menjadi orang yang baik nanti di depan masyarakat, di depan orang ramai, secara khusus amamallahi jalla jalaluhu. Jadi dengan kita tidak heran setelah Nabi kita mendapatkan gelaran sebagai Al-Amin, manusia yang paling amanah. Teman baginda Nabi pada masa berniaga adalah Sayyiduna Maisarah, nama seperti nama perempuan. Tapi itu laki-laki, Maisarah. Sayyiduna Maisarah yang putra atau yang bekerja dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi apa yang dikongsikan kepada Sayyidatuna Khadijah, peradabannya, akhlaknya, ramah tamahnya, bijaknya, sopan santunnya, sehingga sampai wanita yang tercantik pada saat ketika itu, yang sudah dilamar oleh sejumlah sekian ramai oleh jutawan-jutawan Mekah, ternyata memilih untuk menikah dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu karena dengan peradaban yang
Jadi sangat bijak kalau dengan salafun salih, ulama-ulama kita dahulu mengatakan al-adabu qabdal ilm, adibhu awalan, didik dulu dia. Betulkan akhlak, perilaku dan juga dengan peradabannya sebelum kita kongsikan, sebelum kita berikan pendidikan, panduan dalam dunia ilmu. Kenapa? Sebab kalau ilmu saja tanpa adab, ilmu akan lenyap. Tapi pada saat kita kombinasikan, kalau Abi lebih condong kita kombinasikanlah adab dengan apa adanya, tapi juga pada masa sama ilmu juga berjalan pada seketika itu. Channel ini dibawakan khas oleh Santri Filmmaker.